Assalamualaikum semuanya. Sebelum menyaksikan video ini, kami akan menyampaikan sebuah pantun dulu ya. Selamat menyaksikan. Mencari data di laboratorium. Memetik buah pohon mentimun. Perkenalkan, kami dari kelompok minimum. Semangat kami tak menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Setio Utami dari Program Studi Statistika Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Mengapa sih statistika? Ketertarikan dan kecintaan saya terhadap matematika sejak kecil membawa saya ke titik yang sampai sekarang ini. Tidak hanya itu, prospek kerja yang luas juga menjadi alasan saya dalam memilih program studi statistika. Perkenalkan, nama saya Sarastiawati Sekar Asmara Istanto dari Program Studi Statistika Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Alasan saya memilih program studi statistika adalah karena banyak instansi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja statistika. Alasan mengapa saya memilih statistika, yang pertama saya sangat minat dalam menghitung. Nah, kebetulan di statistika sendiri tidak jauh dari yang namanya hitung-menghitung apabila dilihat dari segi keilmuan. Yang kedua, prospek kerja statistika ini sangat banyak. Statistika sendiri diperlukan di berbagai bidang seperti perusahaan, penelitian, badan pusat statistik, perbankan dan keuangan, wirausaha, dan masih banyak lagi. Alasan saya masuk statistika adalah karena saya suka dan karena saya lihat di Google prospek kerjanya juga banyak, jadi saya memilih statistika. Dan statistika ini cukup banyak penggemarnya, jadi saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Kuswanta. Alasan saya masuk di statistika, ya kalau boleh jujur ya, awalnya aku nggak tahu statistika itu apa sih. Dan kalau boleh jujur lagi, sebenarnya aku itu pengennya masuk dengan bisnis, tapi nggak lolos pada seleksi itu. Dan akhirnya aku coba untuk searching ke data statistika itu begini kayak tentang penggunaan data dan lain sebagainya. Dan peluang kerja untuk sarjana statistika itu ternyata banyak banget. Ya bismillah aja sih, kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak maka dia akan menggunakan jalan kita. Bismillah aja, udah itu aja. Terima kasih. Pada kesempatan video kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk membahas indeks pembangunan manusia menurut kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018. Nah, data-datanya ini kami dapatkan di website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya data-data tersebut, kita bisa mencari nilai rata-rata indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 dengan cara membagi antara jumlah nilai per banyaknya data. Oleh karena itu, didapatlah nilai rata-ratanya sebesar 66,7. Selain itu, kita juga bisa mencari nilai tengah ataupun mediannya. Nah, dikarenakan jumlah datanya bernilai genap atau berjumlah 14, maka kita dapat mencari mediannya dengan cara menjumlahkan antara data ke-7 dan data ke-8 lalu kita bagi 2. Sehingga mediannya bernilai 65,76. Data indeks pembangunan manusia di 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat, kita dapat mengetahui jumlah jangkauan atau rentang di pembangunan manusia itu dengan rumus R sama dengan X maksimal kurang X minimal, yang berarti X maksimalnya itu 78,56 dikurang 61,68 yang mempunyai hasil 16,74. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan. Desil ke I dituliskan dengan rumus DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10.
Dari data Indeks Pembangunan Manusia di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat tahun 2018 dapat kita peroleh desil ketiga, yakni 3 dikali 14 tambah 1 per 10 sama dengan 4,5. 4,5 merupakan letak di mana data tersebut, yakni berada di antara data keempat dan data kelima. Bagaimana cara kita menghitungnya? Cara kita menghitungnya adalah dengan menggunakan metode interpolasi, yakni data keempat ditambah dengan sisanya, yakni 0,5 dikalikan dengan data kelima dikurang dengan data keempat, sehingga dapat diperoleh desil ketiga adalah 65,04. Begitu pula dengan cara menghitung desil ke-1 sampai dengan desil ke-9. Presentil. Presentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Presentil ke I dituliskan dengan rumus PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Dapat kita peroleh presentil ke-75, yakni dengan cara 75 dikali dengan 14 ditambah 1 per 100 sama dengan 11,25. 11,25 merupakan letak di mana presentil 75 berada, yakni berada di antara data ke-11 dan data ke-12. Berada di sini. Bagaimana cara kita menentukan nilainya? Yakni dengan metode yang sama, yaitu metode interpolasi. Dengan cara data ke-11 ditambah dengan 0,25 dikali dengan data ke-12 dikurang data ke-11, sehingga dapat diperoleh presentil ke-75 adalah 66,94. Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh presentil ke-1 sampai dengan presentil ke-99. Di sini kita akan mencari kuartil. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita akan mencari yang pertama kuartil 1 atau kuartil bawah sama dengan 65,03, kuartil 2 atau median sama dengan 65,45 ditambah 66,07 dibagi 2 sama dengan 65,76, dan kuartil 3 atau kuartil atas sama dengan 66,85. Ragam. Rumus ragam yaitu 1 per N dikali X1 dikurang X bar kuadrat ditambah X2 dikurang X bar kuadrat ditambah Xn dikurang X bar kuadrat. Di sini dapat kita ketahui bahwa banyak data sama dengan N yaitu 14. Dan kita akan memasukkan angkanya. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya, dan hasilnya adalah 14,75. Jadi saya akan menyelesaikan tentang simpangan rata-rata. Jadi data-data yang ada kita masukkan ke dalam simpangan rata-rata dan bernilai 2,41. Simpangan rata-ratanya ialah 2,41. Kalau simpangan baku kita dapat dicari dengan mengakarkan hasil dari ragam. Kita telah mencari nilai ragamnya terlebih dahulu dan bernilai 14,72. Maka simpangan bakunya merupakan akar dari 14,72 adalah 3,83.